Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita kesempatan kembali bersama-sama menunaikan satu di antara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayatnya bahwa kewajiban kita, tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala beribadah adalah untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu wal insa liya'budun." Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan tidaklah saya ciptakan dua makhluk yang namanya jin dan manusia kecuali satu tujuan, yaitu untuk mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ini para jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus mengimani, meyakini dan memahami bahwa tujuan kita akan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini adalah untuk dalam rangka dan diri kita kepada Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidaklah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala main-main, ya, dengan main-main. Kita bukan diciptakan hanya untuk makan dan minum saja. Kita bukan diciptakan hanya untuk senang-senang dan selainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita akan diminta tanggung jawab Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Mu'minun 15, "Fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah, kata Allah, kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian itu cara main-main saja, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini bentuk penegasan bahwa memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ke bumi banyak adalah mudah, yaitu beribadah kepada Allah. Baik para jemaah sekalian rahimakumullah, kita masih di bulan Syawal, ya. Di bulan Syawal tanggalnya ada yang masuk di tanggal 28, ya, yang baru masuk gantung ininya, ya. Yang di tanggal 28 artinya kalau di tanggal 20
Syawal berarti yang Idul di hari apa yang mana? Banyak udah Syawal. Anda mengucapkan taqabbalallahu minna alam nama bulan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan nih pada jam sekarang. Ya lagi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Bukan tujuannya hanya untuk senang-senang selalu. Bukan tujuannya untuk makan saja. Karena minum tentu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan itu memiliki makna. Di ayat yang mulai ini Al-Mu'min 115, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apakah kalian mengira afahasib annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian itu cara main-main saja, bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Pertanyaan tidak butuh yang pastinya, ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan di hadapan. Gimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayatnya yang mulia, surat Al-Qiyamah ayat 36. Yahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Ayat-ayat yang mulai ini yang kita bawakan ini adalah takkid, penegasan bahwa yang pertama, tugas kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk, ya. Dan yang kedua, kita diciptakan bukan hanya untuk bersenang-senang saja, bukan main-main, kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang ketiga akan meminta pertanggungjawabannya hari. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dengan jelas kita harus memahami bahwa kehidupan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dinamakan dengan ibadah, kita katakan kita harus penuh, baik ibadah mahdhah, begitu juga ibadah ghairu mahdhah. Dari pagi sampai dengan pagi kembali dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah, ibadah yang tata caranya, waktunya, tempatnya, jumlahnya ditetapkan Allah. Zuhur, asar, maghrib sampai dengan isya ditentukan waktunya, jumlahnya, rakaatnya, ya, caranya Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya, mahdhah. Ada juga ibadah ghairu mahdhah. Artinya para jamaah sekalian, ketika kita tidak dalam keadaan sholat, bukan berarti kemudian kita bebas, bukan. Tapi justru kita ambil waktu-waktu selain dari ibadah mahdhah, juga upayakan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, setelah sholat subuh dan baca Al-Quran, jalan, ya, kan bisa baca, mendengarkan murotal sampai dengan sini. Kemudian di sini apa yang kita lakukan? Ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah selama pemberangkatan kita di rumah dan untuk ibadah, bukan hanya saja. Maka perbedaan antara ibadah dengan rutinitas itu terdapat di mana? Nah, ya, orang yang meniatkan ibadah ketika bekerja di awal dalam hatinya ingin mendapatkan nafkah yang halal, ya, berkah untuk kehidupan keluarganya. Dan yang kedua, ketika berangkat
itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ilahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Apa arti dari doa ini? Dia menyerahkan urusannya ketika nanti bekerja, berangkat sampai dengan pulangnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah. Ya. Kemudian di sini diisi dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya. Dengan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, seperti zikrullah. Dan sesuatu misalnya sambil zikir juga ibadah. Kemudian memulai kerja itu dengan membaca bismillah di sini. Sama dalam bekerja pun dikatakan sebagai ibadah. Berjamaah sekalian. Jadi jangan sangka ibadah itu hanya masuk masjid hari Jumat saja. Karena banyak orang yang menganggap bahwa kalau ibadah itu ya, atau di Ramadan saja, atau di hari Jumat saja. Kan? Ada waktu. Setiap waktu kita adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada dua, mahdhah, ghairu mahdhah. Mahdhah ibadah yang memang tata caranya sudah ditentukan. Salat zuhur ada yang berani 5 rakaat. Apa dikurangi karena lelah? Ustaz, 2 rakaat saja. Boleh. Lama Bapak dalam keadaan safar, ya. Kalau dalam mukim tidak diperbolehkan. Zuhur, tilawatul Quran sampai dengan kepulangan pun ada waktu bermajelis ilmu. Ini pun masuk ibadah. Ya. Maka banyak dari para ulama pula yang menjelaskan bagaimana atau tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, la yu'maru wa la yanha. Jadi beliau mengomentari atau menafsirkan ayat ayah sabul tanu ayyut suraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Beliau mengatakan la yu'maru wa la yanha, la yu'maru wa la yunha. Apakah mereka diciptakan tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Kita ibadah itu maknanya apa para jamaah sekalian? Ibadah itu maknanya apa? Kita melaksanakan ibadah. Ibadah itu adalah isim jami'. Nama suatu yang isinya adalah melaksanakan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan tujuan agar dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Itu namanya ibadah. Saya kira itu tadi ketika teman-teman berangkat di rumah ingin mendapatkan pahala, dapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan rezeki yang halal, dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja, maka itu karena ibadah. Insyaallah demikian. Oleh karena itu ibadah berisi dua. Yu'mar yanha. Perintah dan larangan. Jadi ketika kita beribadah itu bukan hanya laksanakan perintah teman-teman. Yang melaksanakan perintah termasuk ibadah. Ya sholat, ya membayar zakat, sedekah, Allah, tilawatul Quran, puasa, umrah, haji, dan seterusnya yang isinya adalah perintah Allah Ta'ala. Begitu juga meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga dinamakan ibadah. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang memang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya dua ya teman-teman ya, ibadah itu. Laksanakan perintah, begitu juga meninggalkan larangan. Ya. Banyak orang bisa melaksanakan perintah. Ya, Allah perintahkan ini dia laksanakan. Allah perintahkan ini dia laksanakan. Akan tetapi ketika ada larangan dia enggak dia lakukan. Karena mungkin belum menganggap bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk meninggalkan larangan. Dia masih menganggap bahwa taat kepada Allah dalam beribadah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama yang lain telah mengatakan, apakah mereka diciptakan tanpa ada balasan, tanpa ada siksaan? Nah, sekali lagi ini takkid dari para ulama kita agar kita memahami bahwa
kita diciptakan bukan untuk main-main, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya satu, yaitu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melaksanakan kita, meninggalkan larangan, mendapatkan kecintaan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Dan akhirnya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak tentang apa yang sudah dikatakan Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Ramadan. Di antara perintah Allah adalah datangkan Ramadan. Yang tentu di Ramadan banyak di sana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Pertama, siam, ya. Dan yang kedua dalam Ramadan apa? Ada perintah apa? Membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Ya. Kemudian di Ramadan ada perintah apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Allah ya. Kemudian dalam Ramadan perintahkan untuk apa? Laksanakan ibadah iktikaf. Perintahkan untuk yang nilai ibadah umrah di bulan Ramadan sebagaimana Nabi SAW sampaikan seperti ibadah haji bersama Allah. Ibadah umrah di bulan Ramadan dinilai oleh Allah lalu lisan Nabi SAW pahalanya seperti pahala haji bersama. Bukan dikatakan haji ya, haji kapan? Umrah di bulan Ramadan. Maksudnya pahalanya senilai pahala haji bersama Nabi SAW. Dan perintah-perintah yang lain bulan Ramadan kemarin. Allah dari awal kita sudah komitmen. Harapan kita berjumpa dengan Ramadan kemarin, Allah kabulkan. Di malam pertama, ya Allah, berapa juz Pak sekali duduk? Kita belum bisa baca juga. Ada yang malam pertama itu sampai 5 juz, bahkan lebih dalam satu duduk. Buat Pak, banget. Yang tadi belum, yangnya belum puasa kan? Malam pertama. Malam kedua, banyak naik. Jadi 2 juz ya. Masih stay insya Allah 2 juz lumayan. Kalau duduk lumayan. Terawih kalau 1 saja kalau mungkin tanpa dikasih jeda HP scroll apa ya itu hanya 45 menit apa belum mungkin ada teman-teman yang mungkin ya artinya istimur bacanya terus tanpa ada jeda yang ini nih kan gepeng kata orang itu pastinya 45 menit 10 halaman hanya 5 menit. Nah kalau 2 juz berarti 1 jam setengah. Habis taraweh jam 9, sejam setengah berarti setengah 11 lah. Bapak kalau malam Ramadan main Tilawatul Quran. Ya, ngobrol. Ya. Malam kedua 2 juz. Berarti kalau 2 juz betul 1 jam setengah, Masya Allah. Panjangnya Al-Qurannya yang kurang. Tarawehnya juga ada banyak kemajuan. Awalnya 5, 6, 7, jadi wah. Tahuan mana yang mungkin, mana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan setelah itu Syawal. Nah, ini masih Syawal. Ada ibadah di sana. Kata Allah, kata Nabi, man shoma ramadhana tsumma atsma'ahu sittan min Syawal atau kama qala kana kayaumid asyami dahri. Allah datangkan bulan Syawal ada ibadah di sana. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka apa kata Nabi? Dia dicatat oleh Allah seperti puasa setahun ibadah. Alhamdulillah selesai. Makanya sering saya dapat status lihat
Alhamdulillah kelar juga. Bilangnya kelar kalau di bulan Syawal ya. Puasa maksudnya ya. Walaupun ya nggak tentu, mungkin kelar kerjaan kali ya. Identik dengan alhamdulillah kelar juga 6 hari. Ah, tambah lagi 6 hari lagi. Itu 6 hari ngapa kerja? Saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kembali ibadah di bulan Dzulqa'dah besok. Qada artinya apa? Dan Dzul, ya, bulan Dzul yang memiliki Qa'dah tempat duduk. Saya jelaskan. Kenapa disebut dengan Dzulqa'dah? Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab Saudi dulu, orang-orang Arab zaman dulu, ketika bulan Dzulqa'dah tidak melakukan safar. Mereka itu apa? Stay di rumah, tidak berperang, tidak melakukan peperangan, tidak melakukan perdagangan, tidak melakukan keluar. Mereka stay di rumah. Disebut Dzulqa'dah. Nah, apa yang mereka lakukan itu tujuannya persiapan ibadah agung di bulan selanjutnya. Bulan Dzulhijjah. Apa arti bulan Dzulhijjah? Itu yang memiliki hijjah, ibadah haji. Allah datangkan kembali ibadah di bulan Dzulhijjah dengan ibadah yang agung. Ruknun min arkanil Islam. Salah satu dari rukun Islam yaitu ibadah agung, ibadah. Saya yakin teman-teman sudah daftar kan? Kan sudah kembali ya, Pak Haji. Berikan kemudahan. Teman-teman kita juga deg-deg ser itu ya. 2C katanya. Harap cemas. Nah, dan berita-berita yang viral sekarang itu luar biasa ya. Dan kemarin Anda sendiri yang mengalami gitu kan. Tangan Ramadan di Saudi kemarin. Harus cancel. Alhamdulillah Subhanahu wa taala saran para kami dan jemaah. Karena kejadiannya betul memang waki nyata. Kami rombongan, ada juga teman rombongan. Sama-sama check in, aneh boarding, ini balik. Teman saya balik lagi. Harus diinapkan di Jeddah, kan 3 hari 3 malam. Alhamdulillah, kita diberi kita sampai Bandara Soekarno. Bandara Haji sekarang juga. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ya orang-orang atau teman-teman kita. Kemudian bagi kita yang ada di tanah air, ibadah apa? Pun alhamdulillah di tahun-tahun yang lalu kita sudah melaksanakan ibadah kurban tersebut. Apa? Kambing 1. Coba 1. 1 bertujuh apa 1 sendiri? Pernah ya? Tapi 1 sendiri pernah ya? Baru niat Ustadz gitu ya. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Jadi sapi 1 sendiri gitu. Keluarga maksudnya. Itu harus kita agendakan teman. Memang ada image biru bahwa sapi kan. Jadi ibadah itu awalnya apa namanya? Al-ibil kan? Naqah. Tak. Yang kedua yang boleh apa? Qoroh. Al-baqar. Ketiga syat. Syatun artinya kambing. Bapak kalau beli sate ayam karena syatun artinya kambing. Bilang beli sate kok ayam. Artinya enam. Nah, awalnya ini satu-satu silakan sendiri apa namanya? Konta sendiri. Nah, akan tetapi ketentuan dari syariat yang boleh sendi apa? Yang boleh
Gini, unta harganya berapa? Kalau yang unta merah 100 juta misalkan. Tak ada keringanan, boleh 10. Itu maksudnya. Awalnya mah sendiri kalau punya uang 100 juta. Boleh nggak? Patungan? Boleh. Maksimal. Untuk on. Nah gitu maksudnya. Jadi bukan harus 10, bukan. Tapi aksanya ya. Kemudian kedua bakor. Apa? Tapi oh ya, nah. Boleh patungan nggak? Boleh. Tapi maksimal bertujuh. Artinya berenam boleh, berlima boleh, berempat boleh, bertiga boleh, berdua juga boleh. Dan tentu berdua, maaf, sendiri lebih baik dari berdua. Berdua lebih baik dari bertiga. Bertiga lebih baik dari bertiga. Itu. Jangan kan ada gini. Tapi pertama 7 orang. Don. Don 3. Tapi kelima baru 4 orang. Sampai menjelang hari hanya aja gitu. Kemudian gagal. Kata begitu ya. Bilang aja. Nih, berempat nih. Ayo berempat. Gede banget. Cari harganya yang turun. Enggak harus bertujuh teman-teman. Kan? Jadi misalkan sapi kelima kan kadang diiklankan. Sapi kelima adalah Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Empat ya? Yang boleh berempat. Sendiri aja boleh. Berempat. Harganya mahal. Enggak. Kalau memang apa? Nanya berapa patungannya? 4 juta lah ya. Maka 4 juta bagi kali 4, 16. Harga 16. Atau bisa juga minta sama orang-orang siapa yang mau patungan beli tapi harganya 30 juta, baru ada 16 juta. Kan 16 juta ya? Berarti kurang 3 orang kan? Nah, datanglah orang, Pak, saya pengen patungan, tapi dagingnya saya ambil, saya nggak pengen. Pernah dengar ya? Boleh nggak seperti ini? Saya patungan nih, patungan ya, beli, karena beli satu kan kegedean. Beli patungan, tapi dagingnya saya bukan untuk saya ambil nanti. Boleh tidak? Kan ilmu kita banyak keju boleh. Ada jam sekalian. Makanya misalkan ini sapi kelima cuma diambil 4 doang, yang 3 dikembalikan kepada orang yang nggak mau dan cuma patungan beli. Boleh. Bukan belum, berarti kita sampai ini nanti ada pembahasan sama para panitia dan baru kambing, ya kan? Kambing satu. Hanya di sana ada pertanyaan dari para ulama. Kambing satu keluarga dengan sapi satu bertujuh, afdolan mana? Sapi lah Ustaz, dagingnya kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanallahu wala dima'ha wala yanal taqwa. Allah tidak melihat daging dari kalian. Allah tidak melihat darah-darah yang kalian tumpahkan. Akan tetapi Allah melihat kalian ada isi ketakwaan kalian. Maka ada yang mengatakan, afdol. Karena bukan dilihat dagingnya. Nyawa satu afdol itu. Tapi ada yang mengatakan memang kemanfaatan. Tapi intinya bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau mampu kambing, kalian mampu sapi sendiri boleh. Unta sendiri gak boleh. Kita korban gak boleh. Hati-hati. Oh, kita mampu tidak kurban dalam sebuah hadis yang memang
yang menghasankan, ada yang kan tak boleh ayat kata. Artinya Nabi dalam kan untuk kemudian Allah datangkan setelah bulan Dzulhijjah, Bang. Setelah bulan Dzulhijjah bulan apa? Haram. Kan bulan Dzulhijjah bulan terakhir, Bapak-bapak, ya. 12. Kembali ke Fatihah lagi, berarti Allah datangkan lagi apa? Nanti pembicaraannya bahasa syuro, kan? Ibadah-ibadah yang lain di situ termasuk bulan-bulan haram. Kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram termasuk bulan-bulan suci. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Wahisna ra dahi yaum khalaqas samawati wal ard ha arba'atun inna iddatash syuhuri indallah. Sesungguhnya lah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala Isna asyara 12, surat At-Taubah 30. Di kitabillahi, catatan. Yauma khalaqas samawati wal ard, Allah ciptakan bulan-bulan tersebut ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Apa kata Allah? Minha, dari 12 bulan itu arbaatun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Dalam ayat ini tidak disebutkan bulan apa saja. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, salasat tawaliyatun. Nabi menyebutkan apa? Ada 3 bulan dari 4 itu yang berturut-turut, kata Nabi. Dan Nabi SAW menyebutkan bulan-bulan haram secara urut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Nah, ada agung. Satu lagi ada bulan Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Lagi bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Allah datangkan kembali setelah bulan Muharram apa? Setelah Safar apa? Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Dari 12 bulan itu ada ibadah-ibadah yang bersifat detik. Bukan harian, bukan bulanan, tapi detikan. Ada yang ibadahnya harian, sholat 5. Ada yang pekanan, sholat Jumat. Ada yang bulanan, ada yang tahunan, seperti Adha, Idul kan tahunan. Tentu semua itu kita laksanakan dengan taatan, dalam bentuk taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat wa ma khalaqtul jinna illa ya'bud. Maka tentu para jamaah sekalian ada sekian harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan amal-amal ibadah tersebut. Agak kita meminta salah satunya al-istighfar. Kita meminta kepada Allah sampai agar kita diberikan istiqomah sampai dengan akhir. Karena ibadah itu bentuknya istimror pada jamaah sekalian rahimakumullah. Ibadah itu bentuknya istimror. Tidak hanya musim-musim tertentu kita ibadah. Ada sebagian ya, kan kita kalau menunjukkan Islamnya itu doang. Ada kalau hari Jumat tuh insyaallah kita apresiasi. Tapi kalau udah hari Sabtu kayak Islamnya udah kayak copot gitu. Kayak Islam tuh kayak baju gitu. Kalau udah Sabtu Minggu taruh di rumah, kedua hari itu udah pakai singlet, udah pakai. Islam itu memerintahkan nutup aurat. Jadi Islam itu bukan musim pada zaman sekarang. Ramadan kita Masya Allah tadi disebutkan dari awal baca Al-Quran sampai 5 sekali duduk. Walaupun lama-lama jadi satu halaman ya. Atau bahkan dari ke-7 dulu. Setelahnya, Ustadz nggak bisa baca Al-Quran. Ya.
Semangat banget di Ramadan. Ya tarawehnya, tilawatul Qur'annya, ya apanya. Ya habis Ramadan, lebaran, bubar. Terus kembali lagi. Ya maksiatnya, falidzubillah. Kalau baju Islam itu hanya dipakai di bulan Ramadan saja, dan kemudian ditaruh kalau sudah selesai Ramadan, maka disinggung oleh para ulama. Apa kata mereka? Al-qaum alladzi la ya'rifun Allah, alladzina la ya'rifunallaha bihaqqin fi Ramadan atau fi Ramadan. Para ulama mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum. Siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yang la ya'rifuna lillahi haqqan, tidak mengenal Allah dengan benar illa fi Ramadan, kecuali di Ramadan saja. Jadi setelah Ramadan jangan. Kata para ulama, mereka itu masuk apa? Jelek-jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr, ya. Surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kalian, wa'bud rabbaka, sembahlah kalian, rabbaka, Tuhan kalian. Siapa? Allah. Sampai kapan? Sampai Ramadan selesai. Di hari Jumat saja. Atau ketika di masjid baru Islam banget. Kemudian di luar udah kalimat-kalimatnya udah bebas. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka. Nah, sampai kalian tiaka datang kepada kalian al-yakin, hari keyakinan. Maksud dari para ulama al-maut. Dari ayat yang mulai ini surat Al-Hijr 99 ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, mengindikasikan atau memerintahkan bahwa beribadahnya kita, taatnya kita kepada Allah itu sampai dengan hari kematian. Saya yang mengetahui kalau nanti kita mati dalam keadaan sujud. Makanya kan di Facebook di mana itu keseringan yang dinamakan apa tuh Pak? Sujud katanya. Kemudian ada yang meninggal dalam keadaan apa? Lagi sholat misalnya, atau itu yang dinanti. Kalau toh memang itu adalah kematian yang baik, misal ya, karena kan husnul khotimah. Husnul artinya baik, khotimah artinya akhir. Akhir yang baik sebenarnya bukan ditentukan dari zahirnya saja. Kalau mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan tertabrak, su'ul khotimah. Bisa begitu kan ya, teman-teman ya? Dan ini teman-teman bilang begitu. Kalau yang matinya kan kayak apa gitu, khotimah. Kalau di masjid itu zahirnya saja. Sebenarnya bukan. Para ulama ketika ditanya, sebagaimana Syekh Muhammad rahimahullah, ketika ditanya tentang alamat, tanda-tanda orang yang dalnya itu husnul khotimah, salah satunya adalah apa? Yang paling mutlak kata beliau, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mau meninggalnya seperti apa kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Husnul khotimah. Ada dalil-dalil seperti misalkan ciri-cirinya adalah ketika meninggal itu raut ini keningnya berkeringat. Kalau ada orang meninggal di sini ingat di antaranya ada khusnul. Terus dari ciri-ciri meninggal ketika tenggelam, apa nama tanah longsor, dan apalagi haji atau umroh dan dalam keadaan berzikir secara umum. Tapi secara ini akidahnya dia, tauhidnya. Kalau tauhidnya walidzubillah buruk, walaupun terlihat baik oleh manusia. Dan yang paling dan yang juga menjadi tanda-tanda husnul adalah dari kelakuan dan perakuan dia. Apa namanya? Keseharian dia. Para ulama mengatakan di antara tanda atau hal yang bisa menjadikan kematiannya husnul khotimah yang pertama adalah orang yang gemar sholat.
hadis yang menunjukkan tentang bahwa kematian seorang itu akan husnul khotimah ketika mereka itu ke mas di antara orang yang insya Allah dijamin untuk husnul khotimah kematiannya adalah walidain. Dulu walidain pada zaman sekarang mau. Nah, kita kan sama punya orang tua kan. Kalau kita pengen husnul khotimah orang tua. Para ulama mengatakan wallahi tidak akan berkah orang yang durhaka orang. Antaranya adalah tentang kematiannya nanti. Amal-amal yang para ulama mengatakan tidak salah. Kenapa? Bahwa kematian orang itu kematian akhir seseorang itu tergantung hati-hati bahwa kematian seseorang itu tergantung dari kebiasaannya di dunia. Pada kebiasaan dia baca Al-Quran, dia kemas. Tapi kalau validubnya, jangan bernikmat kalau lagi maksiat. Dikhawatirkan ketika kita dalam keadaan maksiat, validzubillah, itu Allah wafatkan. Itu menunjukkan. Jadi kalimat husnul khotimah dengan kalau kita hanya mendoakan boleh husnul khotimah. Mendoakan. Tapi kan yang menentukan dia itu husnul khotimah Allah, dan kemudian dia juga termasuk orang ahlinya. Maaf gitu. Pelat aja belakang gitu ya secara zahir ya. Puasa juga kayaknya ini. Dan orang yang pertama dan yang paling banyak menentang syariat Islam. Dia ini. Jilbab. Ngapain gini? Apa kalau dia bilang? Kayak inilah. Kok bilang husnul khotimah kalau meninggal? Orang yang taat di komenin. Kan tetapi dia sendiri mati juga. Meninggal juga. Kembali kepada ayat fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi ibadah kita itu teman bulan Ramadan ya saja kalau ke masjid. Jangan Ramadan Jumat kemudian setelahnya sama, karena Tuhan yang kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Syawal, Rabiul Jumada Tsaniyah, Sya'ban sama dengan Tuhannya yang kita sembah di bulan suci sama. Emang beda? Jadi jangan Ramadan taat, Jumat taat banget. Setelah Ramadan, setelah Jumat lewat, udah kayak orang biasa lagi. Jangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi saya baca di awal? Wala tamutunna illa wa antum. Sering kita dengar ayat ini bukan? Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan ini. Muslim itu Pak Muslim dan ya Pak ya. Pan Buya. Nah, kita. Jadi maksudnya adalah janganlah kalian ketika Allah cabut nyawanya kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim itu kan orangnya. Islam agamanya. Arti dari Islam. Sama patuh. Jadi orang yang Islam itu orang yang patuh. Apa? Terhadap peraturan Allah. Kan perintah. Tinggalkan larangan. Jadi jangan sampai ketika kita meninggal faliyudzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak taat. Apalagi ketidaktaatan seseorang atau kita ranahnya adalah dosa yang sangat ditakuti. Allah nyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah yang mengatakan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni. Allah mengatakan maksud dari Allah tidak mengampuni dosa syirik
ketika mereka berbuat kesyirikan di dunia sampai dia dipanggil oleh Allah, ya, dicabut nyawanya oleh Allah, dia belum mereka itu dinyatakan dalam ayat ini tidak akan diampuni oleh. Tapi kalau sebelum tinggal dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha, maka Allah akan. Maka orang-orang yang ketika meninggalnya, ketika matinya dalam keadaan kesyirikan, dalam keadaan perbuatan dosa, ini syirik, gitu, syirik akbar, dan belum bertobat ya, atau dalam keadaan kafir, tempat mereka adalah di mana? Disebutkan oleh Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Bayyinah? In baru orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, di ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik, orang yang berbuat syirik. Apa kata Allah? Khalidina. Iya, ini jangan main-main ayat ini pada zaman sekarang. Ayat yang apal, sering kita dengar. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, di dalamnya selama. Kata Allah, mereka itu adalah syarru, sejelek-jelek, seburuk-buruk. Kan Allah. Seperti itu pada jam sekalian. Maka memang taubat jangan ditunda. Jangan ditunda, nanti aja. Nanti kalau sudah saya nggak kerja di sini, saya taubat. Jangan. Karena as-sa'atu faja'atan. Apa? Kematian datangnya tiba. Gak ada orang siap. Saya lihat banyak video. Teman-teman banyak lihat video. Kemarin saya lihat video itu ya. Ada bapak-bapak udah 60 ke sana lah. Bensin. Di bensin kan. Dia keluar, mobilnya mobil tua ya. Keluar, bayar. Habis bayar dia masuk, duduk, meninggal. Ada videonya. Udah bayar, belum bayar, udah bayar, udah masuk, pegang setir. Apa kalau kita bilang orang seperti itu? Baru yang bersaksi siapa? Yang jadi saksi? Ya operatornya, baru saja bayar, kan begitu. Bukannya kita juga sering kayak sama kemarin juga ada ya sini salah keluarga gitu. Dadak meninggal. Ada saksinya yang satu perusahaan itu bilang malam sudah baru lihat apa? Kan bilang gitu, baru saja WA, baru saja ketemu, baru saja. Itulah kejadian. Kematian memang asa atau fajatan, datang tiba-tiba. Kematian pernah kita jelaskan, tidak menunggu tua para jamaah sekalian. Bahkan kalau kita lihat yang meninggal hari-hari ini, yang tua-tua malah awet, awet ya. Dan kemudian meninggal juga tidak identik dengan apa? Sakit. Banyak orang sehat bugar paginya, sorenya atau siangnya sudah dalam keadaan sehat. Saya bilang sakit dulu. Orang-orang yang sakit malah justru awet. Kemarin ada yang meninggal tetangga di maksudnya tetangga itu RT. Ternyata kita lihat biografinya, tanggal lahirnya, tahun lahirnya sama dengan saya. Kan 43. Bulan lahirnya beliau Februari, saya Januari. Kan saya dulu ya, tanggal 26, tanggal 1 lah, cuma beda 4 hari kan? Sama lah kata kita. Kemudian selang beberapa hari, 2-3 hari kemudian ada kabar berita juga, Ustadz Fulan. Saya kenal, tanya teman-teman yang dulu ya bareng. Betul, itu adalah kakak kelas. Kakak kelas kita. Sering ketemu ketika di atau atlet al Ustadz yang
kenal beliau itu syaratnya angkot aja itu diangkot. Saya bareng satu bahasa Arab ngomong bahasa Indonesia. Maka jangan sampai ketaatan kita itu hanya terbatas waktu-waktu tertentu para jemaah. Istiqomahlah. Ya pagi, ya siang, ya sore, yang malam. Istiqomahnya dengan amal ibadah yang memang sudah diperintahkan. Coba dari pagi, urutin. Dari pagi apa? Bangun pagi sebelum pegang HP. Ya. Bangun itu duduk, baca, kemudian baca apa? Sabka, kemudian baca alhamdulillahillah ahya ba'da matan. Baca ini dulu, jangan baca WA dulu. Itu tuntunannya pada jam sekalian. Bangun, duduk, sab, berapa detik kemudian baru datang kamar mandi. Kemudian ada ada sekitar 15 menit untuk sholat tahajud. Bisa nggak? Masih, itu masih sepertiga malam. 2 rakaat saja. Tambah witir 1. Kemudian rakaat kedua tangan. Karena waktu itu saja. Rakaat kedua tangan. Ya Allah lebih besar daripada kemarin. Boleh-boleh saja. Ini tagihan ada setiap kata ya. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Kemudian pagi kan pagilah para suami itu sebagian ulama mewajibkan bagi kita zikir toba, zikir pagi. Ada anak, ada istri nggak baca, kita doa zikir pagi itu luar biasa doanya. Di antaranya apa itu? Doa minta keselamatan. Allah maafini badani, Allah maafini, Allah maafini fi qari, la illa anta, aurati, amin ro'ati. Doa-doa itu bagus sih. Rabbi khairu ma hadzal yauma wa khairu ma ba'dah rahmati dan kebaikan dari ke setelahnya. Wa a'udzu min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'd. Ya Allah, hindarkanlah kami, aku berlindung kepadamu dari kejelekan, keburukan di hari ini, hari setelahnya. Doa-doa Masya Allah kan. 5 menit kalau kita baca kok. Lama. 10 menit lah kurang lebih. Ada waktu. Ahsan kalau jalan dari surat apa? Baqarah 255. Apal kan? Al-Baqarah 250. Apal enggak? Kalian dong. Ayat kursi. Ayat kursi itu Al-Baqarah 255. Udah bilang Al-Baqarah bingung. Ayat kursi Allahul. Oh, itu mah hafal Ustaz. Hafal belum diamalkin. Tapi kalau diamalin pasti udah baca. Kemudian surat Mu'awwidzatain. 2 surat meminta perlindungan, surat Al-Falaq dan surat Nas. Tambah lagi surat Qul huwallahu ahad 3 kali 3 kali 3 kali baru di situ baca doa, baca. Kemudian siangnya apa? Ada ibadah lain. Kerja. Dalam keadaan kerja pun kalau ada bisa zikrullah, zikir. Ya, canda boleh. Ada batasnya. Jangan bicara sesuatu yang membahayakan diri kita. Baik ya, rafilah inilah tentang manfaatkan di sini untuk banyak ibadah. Zuhur, asar, maghrib, isya sampai tidur lagi. Ibadah. Taat. Wala tamu antum. Itu maksudnya. Jadi jangan cuma berharap di hari Jumat, di Ramadan, di tanah haram. Ya? Keinginan kita juga semua kayak gitu ya. Tapi gak ada usaha, nggak mungkin bisa. Pak Alam.
pada jamaah sekalian Allah, ketaatan istiqomah dalam ketaatan itu tidak boleh. Terakhir kita bawakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ahabul a'mali, amalan yang paling dicintai wa ta'ala Nabi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha. Adwamu yang paling dawam. Pati dawam, istiqomah, istimror, continue, wa in all. Walaupun amal itu kan itu lebih Allah cintai daripada Ramadan baca Al-Quran, setelahnya Syawal sampai Ramadan lagi gak pernah baca Al-Quran lagi. Lebih baik ayat, 2 ayat setiap hari, ayat setiap hari itu uskul yaum, yang menjadikan langgeng. Ya, apa kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, makana lillahi yabqa. Apa yang diniatkan, ibadah apapun yang diniatkan untuk Allah pasti. Wafikum, apa yang kita jadi motivasi bagi kita, kita teringat lalu ayat wala tamutunna illa wa antum, sampai kita dengan berislam atau dalam taat sesat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita